Hello everyone, meet us in learning about Decision Support System or DSS. Happy watching! Peningkatan kualitas pembuatan keputusan. Klasifikasi keputusan dan masalahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan terprogram dibuat untuk menghadapi masalah-masalah rutin dan berulang yang cukup sering terjadi dan oleh karenanya memungkinkan untuk dibuatkan aturan-aturan prosedural pengambilan keputusan yang diterapkan setiap saat masalah tersebut terjadi. Yang kedua, keputusan tak terprogram dibuat untuk menghadapi situasi-situasi yang unik, sulit didefinisikan, dan sangat tidak terstruktur, serta mempunyai konsekuensi yang signifikan bagi organisasi. Tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut Simon dalam MacLeod tahun 1995, bahwa tahapan pengambilan keputusan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan intelijen, yaitu mengamati lingkungan untuk menemukan kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Yang kedua, merancang, menemukan, menganalisis, dan mengembangkan berbagai alternatif tindakan yang mungkin. Yang ketiga, kegiatan memilih, yaitu memilih suatu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang keempat, kegiatan menelaah, yaitu menilai pilihan-pilihan yang lalu. Yang kedua, menurut Gorey dan Martin dalam MacLeod tahun 1955. Sebagai pencipta istilah DSS, tahapan pengambilan keputusan tersebut di atas digunakan untuk menentukan jenis-jenis keputusan menurut struktur masalah, yaitu yang pertama, masalah terstruktur, merupakan masalah yang memiliki struktur pada 3 tahap pertama, yaitu intelijen, rancangan, dan pilihan. Dalam situasi seperti ini, maka dapat dibuatkan algoritma atau aturan keputusan yang memungkinkan masalah diidentifikasi dan dimengerti, serta berbagai alternatif pemecahan masalah diidentifikasi dan dievaluasi. Kemudian solusi dipilih. Yang kedua, masalah tak terstruktur. Sebaliknya merupakan masalah yang sama sekali tidak mempunyai struktur pada 3 tahap di atas. Dan yang ketiga, masalah semi-struktur, merupakan masalah yang mempunyai 1 atau 2 tahap di atas. Kepastian, resiko, ketidakpastian, dan kemenduaan. Kepastian berarti tersedianya seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Para manajer mempunyai informasi tentang kondisi-kondisi operasional, sumber-sumber dana, dan keterbatasan-keterbatasan, serta setiap kemungkinan yang cenderung terjadi dan hasil akhirnya. Risiko berarti bahwa keputusan dibuat berdasarkan tujuan yang jelas dan tersedianya informasi yang baik, namun hasil akhir pada masa yang akan datang dikaitkan dengan setiap alternatif yang ada adalah tidak pasti. Ketidakpastian berarti bahwa manajer mengetahui tujuan yang harus dicapai, namun informasi tentang alternatif-alternatif dan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang tidak dimiliki secara lengkap. Selain itu, para manajer tidak mempunyai informasi yang cukup untuk menjelaskan alternatif-alternatif atau memperkirakan risiko-risiko mereka. Kemenduaan merupakan situasi pengambilan keputusan yang paling sulit. Itu berarti bahwa tujuan-tujuan yang harus dicapai atau permasalahan yang harus dipecahkan tidak jelas. Alternatif-alternatif sulit didefinisikan dan informasi-informasi tentang hasil akhir tidak tersedia. Decision Support System atau DSS disebut juga dengan sistem penopang keputusan yang merupakan sistem informasi yang berbeda dengan sebagian besar sistem informasi tradisional karena masing-masing DSS bersifat khas, serta pemenuhan ada di bawah wewenang seorang manajer. Meskipun DSS disusun dan dijalankan oleh manajer, DSS tetap merupakan bagian dari sistem informasi manajemen.
Konsep Dictation Support System dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan time sharing komputer. Untuk pertama kalinya, seseorang dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Baru pada tahun 1971, istilah DSS diciptakan oleh G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton, keduanya profesor MIT. Kedua orang tersebut merasa perlu suatu kerangka kerja untuk mengarahkan aplikasi komputer pada pengambilan keputusan manajemen dan mengembangkan apa yang telah dikenal sebagai Goni dan Scott Morton Grid. Matrik ini digambarkan dan didasarkan atas konsep Simon mengenai keputusan terprogram dan tidak terprogram serta tingkat-tingkat manajemen Robert N. Anthony. Sebuah DSS adalah salah satu dari beberapa pendekatan dalam membangun sistem informasi untuk melaksanakan tugas manajerial yang khusus atau masalah khusus sehingga penggunaannya hanya terbatas pada masalah atau tugas tersebut. Oleh sebab itu, DSS cenderung dirancang untuk melayani manajer senior, walaupun sebenarnya juga bisa dirancang untuk melayani berbagai tingkatan manajer. Sistem ini juga mencakup berbagai jenis sistem, perangkat, dan teknologi dalam pengembangan suatu organisasi. DSS dipakai untuk membantu pembuat keputusan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran dan berguna bagi organisasi. Sifat-sifat DSS. 1. Berfokus pada proses keputusan, bukannya pemrosesan transaksi. 2. Dirancang dengan mudah, sederhana, dapat diterapkan dengan cepat dan mudah dirubah. 3. Dirancang dan dioperasikan oleh manajer. 4. Mampu memberikan informasi yang berguna bagi analis kegiatan manajerial selanjutnya. 5. Berkaitan hanya dengan bagian kecil analisis atau bagian kecil dari masalah besar, karena untuk masalah besar mungkin diperlukan lebih dari sebuah DSS. 6. Memiliki logika yang serupa dengan cara manajer menganalisis situasi yang sama. 7. Memiliki basis data berisi informasi yang disarikan dari file dan informasi lain organisasi yang berasal dari lingkungan eksternal. 8. Memungkinkan manajer untuk menguji hasil yang mungkin dari serangkaian alternatif yang memungkinkan manajer menjawab pertanyaan seperti apa pengaruhnya terhadap penjualan total dan keuntungan apabila saya mengubah potongan harga. Tujuan DSS. Perintis DSS lainnya yaitu Peter D. Wekin bekerja sama dengan Scott Morton tahun 1978 dalam McCloud tahun 1995 mengemukakan beberapa tujuan yang harus dicapai melalui penerapan DSS adalah 1. Membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah dalam kategori semi terstruktur. 2. Mendukung penilaian yang dilakukan oleh manajer, bukan menggantikannya. 3. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Model DSS. Dari gambar diagram yang menunjukkan model DSS di mana beberapa elemen yang terlibat di dalamnya dengan fokus DSS pada masalah-masalah semi struktur. Yang pertama yaitu perangkat lunak penulisan pelaporan. Terdapat dua jenis pelaporan yang dihasilkan yaitu pelaporan rutin dan pelaporan khusus. Untuk meningkatkan nilai dari dua jenis pelaporan tersebut, maka pelaporan dapat disusun dengan melibatkan konsep manajemen by expansion. Pengguna konsep manajemen by expansion dalam penyusunan pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama membuat pelaporan hanya jika terjadi penyimpangan, yang kedua membuat pelaporan dengan isi yang diurutkan berdasarkan kunci pengurutan tertentu, yang ketiga membuat pelaporan dengan pengelompokan tertentu. Fokus DSS pada masalah-masalah semi-struktur yang kedua yaitu simulasi yang dilakukan berdasarkan model matematika dan dengan menggunakan beberapa komponen fisik perusahaan serta berdasarkan mekanisme yang berlaku akan menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para manajer. Model matematika dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori berdasarkan
Pertama, ada tidaknya pengaruh waktu. Kedua, tingkat keyakinan. Dan yang ketiga, tingkat kemampuan mencapai kondisi optimal. Teknik DSS. Teknik DSS yang pertama yaitu riset operasi menyediakan seperangkat peralatan yang mendukung pengambilan keputusan yang diperlukan bagi para manajer di seluruh tingkat manajemen. Dalam hal ini, riset operasi digunakan untuk menemukan arah tindakan yang terbaik atau optimum dari sebuah keputusan dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Matematika dan model matematis merupakan inti dari riset operasi. Namun demikian, pemecahan masalah bukan sekedar pengembangan dan pemecahan model matematis. Yang kedua yaitu statistik menawarkan beberapa peralatan analisis pengambilan keputusan. Alat-alat tersebut dapat memperkirakan tingkat kepercayaan yang dapat dimiliki oleh para manajer dalam menggunakan kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam aktivitas pengambilan keputusan. Statistik dapat pula menemukan tingkat kekuatan dan jenis hubungan di antara dua nilai atau lebih. Selain itu, model matematika statistik dapat pula menerangkan perilaku atau kecenderungan masa lalu dari nilai-nilai yang dipilih dengan tujuan untuk memprediksi implikasi kemungkinan masa depan yang akan datang untuk pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Aspek ini merupakan sebuah kelompok baru dari sebuah peralatan yang mulai berperan membantu para manajer dalam pengambilan keputusan. Peralatan ini adalah sistem pakar atau expert system dan sistem bahasa ilmiah atau natural language system yang mengandalkan pada pengetahuan yang disimpan dan berkaitan dengan topik-topik khusus yang digunakan untuk memberi saran atau menginterpretasi permintaan informasi. Sedangkan berkaitan dengan perangkat alat analisis digunakan, Gibson dan Verder telah menggolongkan berdasarkan domain pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu Group Decision Support System atau GDSS. GDSS terdiri dari satu set perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, komponen-komponen bahasa atau language component, dan prosedur yang mendukung sekelompok orang yang sedang sibuk berbicara dalam pertemuan yang berhubungan dengan suatu keputusan. GDSS juga dapat dipahami sebagai suatu interaksi sistem berbasis komputer yang memberikan fasilitas untuk menjawab masalah-masalah yang tidak terstruktur oleh suatu kelompok pembuat keputusan. Komponen dari suatu GDSS meliputi hardware, software, orang, dan prosedur. Karakteristik GDSS yang pertama yaitu GDSS adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukan secara sederhana, yang merupakan konfigurasi dari komponen sistem yang telah ada. Yang kedua, sistem ini dirancang untuk tujuan mendukung kelompok pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Karenanya, GDSS harus meningkatkan proses pengambilan keputusan atau hasil dari suatu kelompok. Yang ketiga, GDSS mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sistem ini mengakomodasikan pengguna dengan berbagai tingkat pengetahuan komputerisasi. Yang keempat, GDSS dapat dirancang untuk satu tipe masalah atau untuk beragam tingkat kelompok organisasi keputusan. Yang kelima, GDSS dirancang untuk mendorong aktivitas-aktivitas seperti penghasilan ide, penyelesaian konflik, dan pemberian pendapat yang independen. Yang keenam, GDSS memiliki mekanisme terpasang yang dapat meminimalkan berkembangnya perilaku negatif kelompok seperti konflik destruktif, miskomunikasi, ataupun pemikiran kotak-kotak. Manfaat mengenai penggunaan GDSS di antaranya yaitu meningkatkan perencanaan awal, yaitu untuk membuat diskusi atau pertemuan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan partisipasi sehingga setiap peserta dari berbagai latar belakang dapat memberikan kontribusinya dengan optimal. Yang ketiga, menciptakan iklim yang lebih terbuka dan kolaboratif, yaitu tanpa membuat pihak yang tingkatnya lebih rendah merasa takut dan terancam, dan juga tidak membuat pihak yang tingkatnya lebih tinggi mendominasi jalannya suatu rapat, pertemuan, atau meeting. Yang keempat, setiap ide yang ditawarkan bebas dari kritik.
memungkinkan peserta rapat, pertemuan, atau meeting mengkontribusikan ide atau pendapatnya tanpa takut untuk dikritik. Yang kelima, evaluasi yang objektif, menciptakan atmosfer di mana suatu ide akan dievaluasi secara objektif dan tidak memandang siapa yang memberikan ide tersebut. Yang keenam, menghasilkan ide organisasi, yaitu bagaimana tetap memfokuskan pada tujuan rapat, pertemuan, atau meeting, mencari cara yang paling efisien untuk mengorganisir ide yang dihasilkan dalam sesi brainstorming, dan mengevaluasi ide dalam batasan waktu yang paling sesuai. Yang ketujuh, menetapkan prioritas dan mengambil keputusan, yaitu mencari cara untuk menampung seluruh pemikiran dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, dokumentasi hasil rapat, pertemuan, atau meeting sehingga seluruh peserta dapat memperoleh dokumen yang lengkap dan terorganisir yang dibutuhkan untuk melanjutkan pekerjaan dari proyek atau aktivitas yang dievaluasi. Selanjutnya, mampu melakukan akses informasi eksternal yang memungkinkan ketidaksepakatan yang signifikan dan faktual dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga memungkinkan meeting dapat terus dilanjutkan dan produktif. Manfaat yang terakhir yaitu menghasilkan notulen hasil diskusi, sehingga pihak yang tidak dapat berpartisipasi langsung dapat tetap memahami hasil dari isi meeting. Terdapat teknologi pada DSS. Yang pertama yaitu hardware. Keperluan hardware minimal untuk setiap sistem mencangkup peralatan input atau output, prosedur jalur komunikasi antara peralatan dan prosesor, layar tampilan untuk umum atau monitor perorangan guna menampilkan informasi kepada kelompok. Yang diinginkan adalah suatu desain yang memungkinkan setiap peserta bekerja secara independen terhadap orang lain, bisa menampilkan kerja atau hasil karya perorangan kepada seluruh anggota, dan melihat hasil karya orang lain dan karya kelompok secara keseluruhan. Teknologi DSS selanjutnya yaitu software. Komponen software GDSS diantaranya database, base model, program aplikasi khusus, dan interface. Komponen teknologi GDSS yang paling khusus adalah software aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk mendukung kelompok dalam proses keputusan. Fasilitas yang terdapat dalam software ini diantaranya fasilitas dasar yang terdiri dari penciptaan teks dan file data, modifikasi dan penyimpanan, word processing, fasilitas pembelajaran untuk pemakaian GDSS yang belum mampu, one-line help, worksheet, spreadsheet, decision trees, dan alat lain untuk penampilan angka dan teks secara grafis, dan manajemen database. Selanjutnya, fasilitas kelompok yang terdiri dari peringkasan, grafik, dan bilangan, menu yang memberitahukan atau prompt, program untuk prosedur kelompok khusus, metode penganalisaan, interaksi kelompok, transmisi teks dan data. Teknologi GDSS selanjutnya yaitu orang-orang. Komponen people atau orang-orang dari GDSS meliputi anggota kelompok dan fasilitator kelompok yang bertanggung jawab atas beroperasinya teknologi GDSS dengan baik ketika ia sedang digunakan. Peranan fasilitator bersifat luas. Selanjutnya, prosedur. Komponen terakhir dari GDSS adalah prosedur, yang bisa memudahkan operasi dan membuat penggunaan teknologi oleh anggota kelompok menjadi efektif. Dalam kasus yang terakhir, GDSS bisa dirancang agar bisa mengakomodasi teknik pembuatan keputusan kelompok spesifik, seperti teknik kelompok nominal. Yang terakhir, ruang pertemuan elektronik pengambilan keputusan. Ruang ini dapat didesain dalam berbagai bentuk. Desain umumnya adalah suatu ruang yang dilengkapi dengan meja-meja besar, biasanya berbentuk U, yang dilengkapi dengan 12 sampai dengan 30 personal komputer pada meja itu untuk memfasilitasi interaksi tatap muka di antara partisipan. Okay guys, thank you for watching our video and see you, bye bye.